If I could take you up in paradise up above, if you would tell me I... Manchester United punya Cristiano Ronaldo yang baru, namanya Alejandro Garnacho. Sebuah pujian besar dilayangkan Paul Scholes kepada Alejandro Garnacho. Legenda MU itu menilai sang winger bakal jadi pemain top di masa depan, layaknya Cristiano Ronaldo. Pemain timnas Argentina ini memang belum banyak menjadi starter. Namun dia kerap tampil sebagai super sub dan mencetak gol-gol krusial bagi setan merah. Scholes menyebut bahwa Garnacho punya tanda-tanda bakal jadi bintang besar di masa depan. Ia menyebut sang winger punya banyak kemiripan dengan Cristiano Ronaldo. Pada kesempatan yang sama, Scholes memperingatkan Garnacho agar tak besar kepala dan apa yang dikerjakan saat ini. Ia ingin sang winger bekerja keras untuk meningkatkan penampilannya dan ia yakin Garnacho bakal jadi bintang besar. Garnacho baru-baru ini mengalami cedera. Alhasil, ia harus menepis sementara dari skuad setan merah. Mason Greenwood tidak diperbolehkan berlatih bersama MU hingga musim depan. Mason Greenwood telah diberitahu bahwa ia tidak akan kembali berlatih di Manchester United paling cepat hingga musim depan. Dengan penyelidikan internal klub terkait tuduhan yang sempat diarahkan kepada sang pemain tidak mungkin selesai sebelum musim panas. Greenwood dikabarkan telah mengadakan pembicaraan dengan klub dalam beberapa pekan terakhir. Ia menekankan keinginannya untuk kembali bermain sepak bola secepat mungkin dan menekankan komitmennya untuk tetap berada di Old Trafford. Namun MU bersikeras jika mereka tak akan terburu-buru dalam mengambil keputusan mengenai masa depan dari Greenwood. Saat ini, klub masih terus melakukan investigasi internal seputar penangkapannya dan perilakunya di luar lapangan. Selain proses investigasi yang belum usai, MU dipahami juga sedang bergulat dan berbagai pertimbangan menyangkut kembalinya Greenwood. Beberapa di antaranya adalah dilema mengenai etika, kemanusiaan, komersial, dan keuangan. Saat ini, dikabarkan orang-orang di dalam MU terpecah kedua kelompok, yaitu mereka setuju Greenwood diberi kesempatan kedua dan mereka yang tidak. Luxor sepakati tawaran perpanjangan kontrak. Luxor telah menyepakati tawaran perpanjangan kontrak yang diberikan Manchester United. Sal mendapatkan kontrak baru dengan durasi 4 tahun. Kontrak Shaw saat ini berlaku hingga tahun 2024. Perpanjangan kontrak Shaw sebelumnya sudah dilakukan pada Desember 2022. Saat itu, pihak MU menggunakan opsi perpanjangan kontrak dengan durasi 1 tahun. Tetapi, manajemen MU mengamankan jasa Shaw dalam jangka panjang. Sang pemain tampil dalam 35 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Shaw juga tampil dalam beberapa laga dalam posisi bek tengah. Shaw mencatatkan 1 gol dan 6 assist. Shaw juga dipandang menjadi salah satu sosok penting di dalam ruang ganti. Aspek yang dihargai oleh Erik ten Hag dalam upaya membangun skuad yang konsisten di dalam maupun luar lapangan. Newcastle versus MU, Marcus Rashford bisa main? Penyerang MU, Marcus Rashford baru saja pulih dari cedera. Lantas apakah memungkinkan Rashford langsung dimainkan melawan Newcastle United? Rashford dibekap cedera saat MU mengalahkan Fulham di Piala FA sekitar 2 pekan lalu. Cedera itu memaksa Rashford absen membela timnas Inggris untuk melawan Italia dan Ukraina pada kualifikasi Piala Eropa 2024. Sejak awal pekan ini, Rashford sudah mulai berlatih. Manajer MU, Erik ten Hag optimis Rashford akan bisa tampil dalam laga tandang ke markas Newcastle. Saya punya harapan bagus. Dia memang sudah berlatih, tapi dia harus melakukan beberapa perawatan. Dia harus melakukan beberapa latihan individu. Hari ini, dia sudah bergabung dengan tim. Chelsea kalahkan MU untuk transfer Victor Osimhen. Ada kabar baru beredar terkait masa depan Victor Osimhen. MU dikabarkan bakal kalah dari Chelsea untuk pemburuan striker Napoli itu. Chelsea disebut-sebut punya peluang lebih besar merekrut Osimhen. Dikabarkan bahwa Chelsea unggul pemburuan Osimhen karena mereka berani membayar mahal untuk jasa sang striker. Napoli memang dilaporkan bayar harga sang striker cukup tinggi. Mereka minta tidak kurang dari 150 juta euro untuk jasa Osimhen. MU dikabarkan masih ragu-ragu membayar harga semahal itu untuk Osimhen. Sementara Chelsea dilaporkan tidak gentar. Mereka siap menebus kuasa sang striker di musim panas nanti.
Chelsea siap memborkan banyak uang untuk boyong Osimhen. Karena mereka sangat membutuhkan striker baru. AS Roma coba bajak David De Gea dari Manchester United. Spekulasi masa depan David De Gea masuki babak baru. Kiper MU itu dilaporkan masuk daftar belanja dari AS Roma. Kebersamaan MU dan De Gea berpotensi berakhir pada musim panas nanti. Pasalnya, sang kiper menolak tawaran perpanjangan kontrak baru dari MU baru-baru ini. AS Roma ingin mendatangkan De Gea atas rekomendasi Jose Mourinho. Mourinho pernah melatih De Gea saat dia masih menjadi manajer MU. Pelatih Portugal itu menilai sang kiper punya kemampuan di atas rata-rata. Namun langkah Roma untuk membajak De Gea di musim panas nanti tidak akan mudah. Ini disebabkan sang kiper masih melanjutkan karirnya di MU. De Gea siap bernegosiasi lagi dengan manajemen MU terkait kontrak barunya. Selain itu, MU juga bisa mengaktifkan klausul perpanjangan kontrak otomatis De Gea hingga tahun 2024. Jadi Roma bakal sulit untuk bajak sang kiper. Newcastle diklaim sebagai tim menjengkelkan oleh bos MU, Eddie Howe, jangan terlalu lebay. Pelatih Newcastle, yaitu Eddie Howe, akhirnya memberikan tanggapan terhadap klien bos MU, Erik ten Hag, yang mengatakan bahwa bermain timnya sangat menjengkelkan. The Magpies akan menghadapi setan merah pada laga lanjutan pekan ke-29 Premier League. Pertarungan kedua tim bakal berlangsung di St. James Park. Kedua tim sempat bertemu di babak final Carabao Cup di Wembley, dan kemenangan MU atas Newcastle dengan skor 2-0. Sebelum pertandingan tersebut, Erik ten Hag sempat kedapatan mengomentari permainan sang lawan, dengan menyebut Newcastle sebagai tim yang menjengkelkan dan gemar membuang-buang waktu. Bos setan merah itu membuat komentar sebelum pertandingan final Carabao Cup pada akhir Februari lalu. Howe kini memberikan tanggapan atas klaim pelatih setan merah itu. Ia mengatakan hal-hal tentang manajemen pertandingan telah dibesar-besarkan secara masif mengenai kami di media. Itu hanya pendapat saya. Newcastle akan menghadapi pertandingan kandang melawan MU dengan keyakinan bahwa kemenangan akan memberikan dorongan besar bagi harapan mereka untuk lolos ke Liga Champions. Soal kabar akan ubah posisi Scott McTominay, begini respon Erik ten Hag. Manajer MU, Erik ten Hag memberikan komentar terkait kabar kemungkinan dirinya mengubah posisi bermain Scott McTominay. Apa katanya? Dalam beberapa hari terakhir, Scott McTominay menjadi buah bibir. Hal itu karena McTominay mampu mencetak banyak gol saat tampil bersama timnas Skotlandia. Bahkan, Erik ten Hag dikabarkan akan melakukan eksperimen dengan mengubah posisi bermain McTominay, yang semula seorang gelandang tengah menjadi striker. Terkait kabar itu, ten Hag lantas memberikan tanggapannya. Sang manajer tak menampik bahwa McTominay memang memiliki karakteristik yang bagus jika ditempatkan sebagai seorang striker, karena punya finishing yang luar biasa. Namun ten Hag memastikan bahwa dia tidak memiliki rencana untuk melakukan eksperimen seperti itu. Dia mengaku cukup puas dan kinerja Wout Weghorst masing-masing minim menyumbang gol.